Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita bertemu kembali di minggu ini dalam ibadah raya. Meskipun pagi hari ini kita melakukan di rumah kita masing-masing, tetapi berkat firman Tuhan yang akan kita terima tidak akan sia-sia begitu saja. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Minggu 30 Agustus 2020, berjudul Beban Menjadi Lega. Bapak Ibu Saudara bisa membuka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Namun kita akan berdoa menyerahkan firman Tuhan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu Tuhan, Engkau menyegarkan kembali kehidupan kami melalui firman-Mu. Buka hati kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Berkati untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, demikian juga akan memberkati untuk setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian kebenaran firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beban berarti barang yang berat, yang dibawa atau dijinjing. Jadi saudara, seseorang yang berbeban berat itu adalah seseorang yang sedang memikul atau menjinjing barang yang berat. Dalam menjalani kehidupan, semua orang termasuk saya dan saudara pasti ada beban, pasti ada persoalan yang saat ini sedang dihadapinya. Saudara, persoalan ataupun beban itu bisa berupa persoalan pekerjaan, bisa berupa himpitan ekonomi, bisa berupa kebutuhan hidup, kemudian bisa juga sakit penyakit, dikecewakan, bencana alam, kemudian penindasan, ancaman, dan masih banyak lagi beban-beban berat yang saat ini dihadapi oleh anak-anak Tuhan, termasuk saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut penelitian bahwa ringan atau beratnya beban persoalan itu tergantung dari sikap seseorang terhadap beban persoalan yang sedang dialami. Dari penelitian tersebut ada dua sikap. Yang pertama, sikap bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap bersungut-sungut ini adalah orang yang senantiasa dengan mudah merasa kesal ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataannya. Sehingga ketika persoalan datang, maka orang yang bersungut-sungut inilah merasakan beban yang sedang dialami terasa berat, terasa melelahkan, terasa letih, terasa lesu. Kemudian yang kedua, dari hasil penelitian, yang kedua adalah sikap pesimis. Saudara, sikap pesimis adalah sikap yang apa yang dilihatnya ini dari sisi negatif, dan akan orang yang bersikap pesimis ini akan berkata, aku tidak bisa,
aku tidak mampu, itu tidak mungkin. Saudara, dari penelitian ini kalau kita bisa melihat ada satu contoh yang akan saya berikan, yaitu ada dua orang yang bernama A dan B. A berkata, pekerjaanku ini sangat berat. Kemudian yang B berkata, menurutku pekerjaan ini biasa-biasa saja. Saudara, melihat dua contoh ini, kita bisa melihat bagaimana kedua orang ini menghadapi setiap pekerjaannya. Pasti mereka memiliki dua sikap yang berbeda. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwasanya kita akan diubahkan, sikap kita akan diubahkan oleh Tuhan di dalam menghadapi beban persoalan yang kita hadapi saat ini. Lalu sikap yang bagaimana supaya beban persoalan yang saat ini kita alami mungkin terasa berat menjadi lega, menjadi ringan, saudara? Sikap yang pertama adalah kita harus memiliki sikap yang senantiasa bersyukur. Saudara, di dalam ayat yang ke-28, Matius pasal 11 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya saat kita berbeban berat, Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Lalu apa yang dimaksud dengan ayat ini? Tuhan Yesus mengundang kita datang kepadanya itu bukan untuk membawa persoalan, bukan untuk kita bersungut-sungut mengadu kepada Tuhan. Bukan itu, saudara. Kita datang tetapi kita mengucap syukur atas setiap persoalan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita harus bersyukur, saudara. Seberapapun masalah, seberapapun beban yang berat yang saat ini kita alami, kita harus bersyukur. Sebab di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa dalam segala hal, baik itu ada persoalan atau tidak ada persoalan, kita harus selalu mengucap syukur, saudara. Dengan demikian, yang tadinya kita bersungut-sungut ketika memikul beban yang berat, tetapi kita datang dengan mengucap syukur kepada Tuhan, maka saudara, sikap yang bersungut-sungut itu akan Tuhan ubahkan dengan senantiasa sikap bersyukur kepada Tuhan. Lalu saudara, yang kedua adalah kita harus percaya pada firman-Nya. Di dalam ayat yang ke-28, marilah kepadaku, saudara. Ini suatu ajakan, dan Allah ingin supaya ketika setiap orang yang datang kepadanya itu percaya, saudara. Tidak ragu-ragu, tidak bimbang. Saudara, kita tahu bahwa orang yang bimbang itu akan tenggelam pikirannya. Sehingga orang yang bimbang itu tenggelam pikirannya, maka ketika menghadapi masalah beban berat, maka mereka akan bersungut-sungut. Berbeda ketika kita percaya kepada Tuhan, maka beban seberat apapun, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka beban itu pun menjadi ringan. Sebab apa? Ketika kita percaya, firman-Nya akan digenapi. Haleluya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, sikap yang ketiga adalah belajar untuk taat pada firman-Nya.
Kita bisa membaca kembali di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab saudara, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kuk itu adalah kayu melengkung yang dipasang di punuk sapi, saudara. Kemudian di punuk sapi atau kerbau, kemudian disambungkan dengan alat untuk membajak sawah. Kalau kita melihat di dalam adat istiadat orang Yahudi pada saat itu, ketika seseorang yang beradat istiadat Yahudi itu harus mengenakan kuk, artinya harus mengikuti hukum Taurat. Saudara, itu zaman itu. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita kuk yang dipasang di dalam bahu kita, di dalam punuk kita ini, artinya bahwa kita harus taat pada firman-Nya dan kita harus belajar pada firman Tuhan. Sehingga ketika kita belajar, ketika kita taat pada firman-Nya, saat kita mengalami beban, kita tidak pesimis lagi, saudara, tetapi kita akan diubahkan oleh Tuhan, oleh firman-Nya menjadi orang yang optimis. Sehingga ketika menjadi orang yang optimis, kita memandang beban itu tidak berat lagi, karena kita mampu untuk menghadapi beban itu, sehingga beban yang kita alami, yang kita pikul menjadi ringan. Orang yang optimis ini, saudara, berbeda dengan orang yang pesimis. Orang yang pesimis itu beban yang ringan itu akan menjadi berat, yang berat akan menjadi sangat berat. Berbeda dengan orang yang optimis, yang berat menjadi ringan. Karena apa? Mereka sudah belajar tentang penggenapan janji firman Tuhan, bahwa janjinya akan digenapi dan kita pun harus taat. Yang penting taat terlebih dahulu pada Tuhan. Karena apa dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Sebelum mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, saya akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ujian ini berjudul Ketika Aku Berbeban Berat.
Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar, demikian juga saat ujian ini saya persembahkan buat Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara menyimaknya. Setiap syair ini akan memberkati di dalam kehidupan kita semuanya. Mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini. Ketika kami berbeban berat, Engkau berjanji akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami untuk kami bisa bersyukur dan bukan bersungut-sungut. Kami mau Tuhan, kami mau supaya kehidupan kami belajar firman-Mu, taat firman-Mu, demikian percaya akan firman-Mu, sehingga apa yang kami pandang saat ini ketika menghadapi beban yang berat, kami selalu pesimis. Tetapi ketika kami mempercayai firman-Mu, kami belajar akan firman-Mu, taat akan firman-Mu, sehingga ketika kami memandang pesimis, kami akan menjadi optimis, sebab bersama Tuhan kami bisa. Bapak, sebelum kami mengakhiri ibadah pagi hari ini, kami mau berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati Bapak di dalam kehidupan rumah tangganya, berkati Bapak di dalam setiap aktivitas dan setiap pekerjaan mereka. Kami juga menyerahkan biarlah Tuhan hadir di dalam rumah tangganya sehingga ada damai sejahtera. Kami menyerahkan Bapak untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih sekolah, baik dari TK sampai perguruan tinggi. Kami tahu Tuhan saat ini pandemi corona yang saat ini belum berakhir dan menyebabkan anak-anak harus belajar di sekolah. Ayo percaya Tuhan terus akan berikan hikmat kepandaian dan kecerdasan, sehingga setiap tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya akan mampu untuk mengerjakannya. Bapak, kami juga menyerahkan untuk anak-anak-Mu yang ada di luar kota. Berkati mereka Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam menjalankan tugasnya mereka betul-betul bertanggung jawab, betul-betul menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Berkati juga anak-anak-Mu yang saat ini lemah tubuhnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Bapak sembuhkan Tuhan, akan angkat segala sakit penyakitnya, sehingga mereka akan mengalami kesembuhan. Kami juga berdoa saat ini Bapak, khususnya untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan saat ini pandemi corona yang sudah beberapa bulan ini melanda bagi bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa Bapa bagi para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat, sampai dengan pemimpin daerah, lurah. Kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat bagi mereka. Demikian kami berdoa Tuhan, apa yang saat ini sedang dilakukan untuk menghasilkan vaksin ini Tuhan, kami percaya bahwa vaksin ini akan sungguh-sungguh Tuhan pakai secara luar biasa, sehingga nanti di awal Januari vaksin ini bisa digunakan, sehingga masyarakat Indonesia bebas akan mengalami kekebalan tubuh yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, karena ini merupakan wadah bagi gereja-gereja baptis yang ada di Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin gabungan Gereja Baptis Indonesia. Demikian juga untuk program-programnya dari pusat sampai daerah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara diberkati oleh Tuhan, mari kita akan datang kembali dan mendengarkan firman Tuhan kembali di rumah masing-masing melalui online pada hari Rabu besok di dalam acara ibadah doa. Tuhan